Gabain dulu dah. Tuh udah belum syuting lampunya? Udah enak belum? Ya, perkenalkan dua host kondang yang sebenarnya nggak tahu sih ya layak atau enggak disebut host karena kayaknya kita nggak layak sih, cuman kita yakin lah pasti bisa lah jadi host kayak host yang lain tuh bisa jadi kondang gitu kan. Sebenarnya bukan yakin ya, maksa sih kayaknya. Iya, karena mungkin ya udahlah itu mah urusan itulah dari ini orangnya lah, Gimana yang ya pokoknya gimana deh. pengelolaannya ya. Dan gua sendiri Boy Jarit. Gua Ito. Di sini kita mau ngebahas jawaban-jawaban yang spesifik dari apa yang kita tanyain ke partisipan di video kemarin. Di sini kita punya 3 poin nih. Yang pertama tuh ada soal siapa yang mengenalkan rokok di Indonesia. Untuk siapanya, untuk siapa orangnya? Tunggu dulu. Apa nih? Nah, ngomong-ngomong, ya ngerokok gue boleh kan? Boleh dong. Ih, nggak apa-apa kan ruang ber-AC. Gak apa-apa kok, santai. Tapi kok panas ya? Ya ini karena kita tegang gitu kan, direkam gitu kan. Ini pertama kali kita jadi host nih, disuruh memang nih, kampret memang nih mereka pada nih. Jadi tapi nggak apa-apa lah, demi apa namanya, Keberlangsungan hidup. profesional lah. Ini awal kali kita jadi host, siapa tahu aja lah kepake. Silakan mulai Bapak Ito. Jadi siapa yang mengenalkan rokok di Indonesia? Beliau ini namanya Haji Jamari. Sekitar abad ke-19 di Kudus, beliau ini mulai memperkenalkan rokok di Indonesia. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk rokok retek. Jadi pada masa itu belum ada tuh rokok-rokok yang kayak sekarang yang pakai busa atau bahasa kita pakai filter ya. Nah, lalu produk kan, mungkin bisa dibilang karya tangan. Karya tangan Haji Jamari ini akhirnya dijadikan bisnis oleh Niti Semito atau Niti Semito. Gue kurang tahu penyebutan pasti kayak gimana. Dijadikan bisnis pada tahun 1906. Dan kemudian usahanya ini baru terdaftar pada tahun 1908, 2 tahun setelahnya. Dengan merek dagang Cap Baltiga. Nah, Cap ini jangan lama, TJAP. Yang kedua ini kita poin yang kedua ini tuh soal tembakau. Apa sih nih yang lu tahu nggak sih soal tembakau ini? Wah, kalau menurut gue sih soal tembakau ya ini doang sih, apa, perasa doang buat si rokoknya itu. Jadi kan tembakau ini kan mungkin ya awalnya itu sebelum dia dicampurin saus nih pahit kayaknya sih, makanya biar kayak ada rasa-rasa manis terus kayak asem. Iya. Terus macam-macam deh rasanya deh, makanya dicampur nih biar gimana ya, biar si orang-orang ini yang ngisep ini nih dia kayak ngisep, pas ngisep nih kayak sekarang nih gue ngisep nih. Wah, enak rasanya gitu. Biar ini rasanya manis nih misalkan, contoh begitu. Jadi maksudnya biar apa ya, biar si tembakau ini punya rasa khusus ya. Iya. Atau mungkin bisa dibilang punya identitas rasa gitu ya. Tapi kadang juga ada beberapa orang sih ya udah pure, ya udah apa rasa tembakau aja gitu ya. Biarin aja. Ya emang mungkin orang seperti itu ya udah maunya nikmati rasa asli. Gitu. Iya. Kalau untuk bahan baku dari saus tembakau ini beragam. Kalau yang pernah gua temuin sih ya, kebanyakan dari ekstrak, kayak misalkan ekstrak buah atau mungkin ekstrak perisa kue gitu loh. Atau ada juga yang dari ekstrak bahan minuman beralkohol. Nah tuh bisa tuh. ada, karena beberapa tembakau dengan apa ya? Gimana gua ngomongnya? Beberapa tembakau dengan produkan gitu ya, dengan label atau dengan bukan dengan label lah. Salah satu tuh ada rasa whisky. Cuman di sini jangan ngebayangin whisky seutuhnya ya. Jangan bayangin whisky di botol ya, enggak. Ini cuma ekstrak aja dan kadar alkoholnya nggak ada. Jadi berarti nggak ini ya, nggak, kalau diset tuh nggak bikin pusing gitu kayak kita minum alkohol gitu misalkan pusing gitu. Itu nggak bikin gitu. Itu cuma rasanya doang gitu loh. Rasanya kayak whisky, terus ada misalkan rasa amer, jadi amer gitu rasanya. Iya, apapun pokoknya. Selanjutnya pasti ada yang bertanya-tanya, gimana cara ngolahnya sih? Itu kan tembakau daun dikeringin ya, daun tembakau dikeringin gitu. Terus gimana sampai akhirnya bisa dapat rasa, bisa dapat identitas rasa gitu kan? Nah di sini gua mau jelasin. Jadi proses pengolahan sendiri beragam. Nah tapi biasanya itu demi mendapatkan rasa yang pas, biasanya digunakan cara semprot tuh. Disemprot. Kira ini tulisan nih
diguyur tuh ke tembakau tuh, aduk, udah ini nih gue dikeringin udah gitu. Gue kira begitu. Itu namanya bukan ngaosin, cuman merendam tembakau yang itu namanya. Itu nggak bakalan kering. Gue kira diguyur gitu deh kan, tembakau diguyur gitu. Kalau nggak ya tembakau nih, sekarang nih, masukin aja udah lah, aduh, masukin gitu kan. Maaf tadi ini jatuh. Enggak kayak yang lu bilang. Biasanya itu disemprot. Cuman untuk yang tembakau dengan produkan besar, kita nggak tahu. Apa mungkin mereka kayak yang lu bilang dengan cara diguyur terus diaduk pakai mesin gitu kan? Kita nggak tahu karena kita belum sampai sana survei kita. Nah maksudnya, tapi bukan maksudnya. Hasil yang didapat itu bisa beragam, tergantung keinginan pribadi sama permintaan pasar gitu. Jadi nggak semua takaran bisa dapat rasa yang sama. Dari bahan baku juga berpengaruh. Ya, mungkin beda tangan beda ini kali ya. Ya nggak sih? Beda tangan beda rasa. Iya itu. Ya, kayak sama. masakan lah, kayak bumbu masakan. Soalnya kan kadang gini ya. Mungkin ya untuk rokok konvensional tuh yang pakai busa gitu kan seperti itu. Mungkin mereka nih berbuat nih, tapi mereka pikir wah rasanya nih udah cukup nih bagi gua nih. Tapi kan kita kan nggak tahu buat yang konsumennya nih. Ya, pasti mereka menurut gua ini nyuruh mungkin ratusan orang atau enggak 10 orang atau berapa ini cobain nih gua nih. Jadi cobain tester dulu gitu ya. Tester pas cobain wah enak nih ternyata enak. Ya udah akhirnya oke, ini rokok nih rilis nih. Iya, rasa ini rilis. Baru lo nongol di pasaran. Nah, gitu. iya gitu. Itu saus tembakau. Ya saus tembakau beragam lah. Kalau kalian yang ngerasain saus dari tembakau ini, kalian bisa kok jadi saus ini di toko-toko tembakau. Tergantung keperluan kalian ya. Misalkan anggap aja kita punya tembakau khas daerah yang emang rasanya itu rasa tembakau. Kalian pengen bikin jadi rasa ke mild gitu kan. Cari aja toko tembakau, bilang ke abang-abangnya, bang, gue mau saus tembakau rasa mild gitu kan. Kalaupun nggak ada, mereka punya rasa lain nih, kayak misalnya Garfit atau yang lain pokoknya lah. Di beragam. Tapi untuk harganya itu berapa sih? Untuk sausnya itu? Gue lupa ya. Cuman kalau terakhir kali itu sekitar 15.000 per 10 mili. 10 mili. Kalau gue nggak salah segitu harganya. Jadi kita lanjut ke poin ketiga. Ini mudah-mudahan poin terakhir nih. Mudah-mudahan poin terakhir karena gue nggak tahu ini masih ada apa lagi di bawahnya. Udahlah, emang kita nyarinya segini aja gitu kan. Berarti poin terakhir ini tuh transfer perokok. Karena di video sebelumnya kita bahas tanggapan orang soal perokok di bawah umur gitu kan. Cuman dari beberapa partisipan yang kita wawancara bisa dibilang ya. Dari beberapa partisipan yang kita wawancara, mereka tuh nggak nyebutin data pasti. Nah di sini gue ngasih tahu nih. Jadi gue dapat dari satu web, kebetulan sumbernya itu dari Detik Health. Menurut Dr. Widya Surojo. Jadi kalau misalkan kita salahin Detik Health ya, jangan salahin kita. Kita dapat sumber dari situ. Betul. Kan buka sendiri aja dah. Betul. Ntar kita kalau nemu kita taruh linknya lah. Kalau menurut Dr. Widya Surojo ya, yaitu selaku ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, disingkat IAKMI. Beliau ngomong gini, dalam 1 dekade terakhir, jumlah perokok pemula itu meningkat hingga 240%. Angka yang gede itu. Miris sih gue nanti. Miris banget. Walaupun kita perokok ya, cuman kalau kita ngeliat anak-anak kecil yang di bawah umur gitu kan, mereka merokok, mereka dengan bangga ini gue perokok loh gitu kan, dengan tengilnya bisa dibilang lah. Sebenarnya miris juga, dan buat gue ya hal itu nggak pantas buat dibanggain. Walaupun kecil kita juga begitu, cuman kan kita mau generasi setelah kita ini kan ya paling enggak ada perubahan lah. Ya memperbaiki lah gitu kan. Iya. Jangan sampai kita udah jelek nih, masa yang muda-mudanya kita jelek juga gitu masa kan. ngikutin jejaknya sebelumnya kan. Paling tidak dirubah lah sedikit. Iya. Karena juga gue suka miris sih ngeliat anak kecil pernah ngerokok tuh. Soalnya kadang gimana ya, gue ngeliat mereka ini ngerokok pun kayak anjir tangannya kecil banget, dan mereka ngerokok tuh gede gitu, kayak nggak pantas aja gue ngeliatnya, kayak wah lu pengen otak lo gitu loh. Jadi gue terusin ya, boleh ya? Ya. Dari tadi 240%, dari 9,6% ya pada 2007 itu menjadi 23,1% pada tahun 2018. Peningkatan yang cukup signifikan lah bisa dibilang. Jadi dalam 11 tahun peningkatannya 240%,
pada usia SD, SMP 10 sampai 14 tahun. Nah, terus usia yang lebih tua nih, dari usia 15 sampai 19 tahun, naiknya itu sekitar 140%. Tetap angka yang besar, cuman kalau misalnya kita bahas umur, dari range angka 15 ke 19 itu udah bisa dikatakan si anak ini hampir legal ya, dari 15 sampai 17-nya ya. Iya, soalnya dari gue tahu ya untuk range umur gitu kan, batas ininya ya, umurnya usia buat rokok di Indo itu 18 tahun. Jadi ya 18 tahun nih plus 1 bulan itulah dibilang legal, meskipun ya etis juga sih. Gimana ya? Mungkin kayak di umur segitu tuh mereka masih minta uangnya dari orang tua, nggak dari uang sendiri gitu. Atau enggak ya mungkin dari orang tua tapi cepet ngumpet gitu rokoknya. Atau paling jeleknya kita ngomong tuh ngebohongin orang tua, mah aku atau pah aku minta uang lu buat isi bensin gitu kan. Ujung-ujungnya buat beli rokok. Atau enggak mungkin bisa gini, misalkan di Indo itu udah ada peraturan buat warung itu beli rokoknya itu ada nih tertera 18 tahun. Nah misalkan ada yang di bawah umur tuh, nah dia bisa aja tuh nipu-nipu kayak disuruh siapa beli rokok? Ini bapak, suruh om, ini saudara, bisa aja. Atau enggak dia nyuruh temennya yang tua, ngebadarin tuh. Iya betul. Bang, gue punya duit 20.000 nih, gue mau ngerokok dong gitu kan. Tolong beliin dong bang. Iya. Udah nggak apa-apa dah, abangnya mau aja, yang penting rokok gratis. Yang penting rokok gratis, nggak ngeluarin uang gitu loh. Iya. Jadi gitu sih, miris. Kita bisa bilang miris ya. Walaupun nggak semuanya perokok di bawah umur ini kita cap negatif. Karena ada beberapa kasus ketika si anak ini merokok, kayak yang dibilang partisipan sebelumnya, akhirnya menang kontes kalau nggak salah robotik gitu kan. Ya nggak ngaruh juga berarti ya, maksudnya dari misalkan kecilnya buruk tapi belum tentu gedenya buruk juga gitu kan. Tergantung dari lagi sih ke orangnya. Betul. Dari ke orangnya. Jadi intinya orang yang rokok itu nggak selalu negatif, itu sih. Dan ini juga sih sama dari gua dari circle juga. Jadi orang tuh memang penting buat ngawasin nih anak nih kan, kayak entah dari nongkrong, temennya siapa aja gitu kan, wajar menurut gua. Tapi wajar harusnya tuh dari orang sekitar sih, kayak misalkan orang nggak kenal pun nih, kayak kita kecil ngerokok ya kasih tahu lah, diedukasi kalau ngerokok tuh bakal kalau ngerokok tuh mengakibatkan kayak gini nih. Terus lu begini, ntar lu dipandang orang tuh gak enak gitu loh. Jadi gak cuma orang tua, saudara lah, sama temen-temennya yang nggak perokok gitu kasih tahu gitu kan. Kalau ya emang nggak baik sih, meskipun kita juga perokok ya. Iya. Cuman kalau masih di bawah umur kan kayaknya gak etis sih menurut gua. Belum waktunya dan belum saatnya juga. Kalaupun si anak ini ngeyel, harusnya dia ini bisa ngumpetin dari ngeyelnya itu. Cuma tetap aja bohong itu nggak baik. Iya, soalnya gua pribadi pun punya temen nih waktu gua SMP, dia emang perokok berat dari SMP. Dan pas banget dia kena flek paru-paru nih. Nanti itu kan pas dicek di ronsen ternyata wah gila, paru-parunya udah bolong 2. Ngeri banget karena dia udah ngerokok tuh di bawah umur. Itu ya kisaran dia umur anak SMP berapa sih, paling dari 14 tahun sampai 16 tahun apa 13 sampai berapa gitu ya, segitulah. Iya pokoknya paling mentok di 16 tahun. Iya, soalnya kan di umur segitu kan masih pubertas ya, masa-masanya pertumbuhan, perkembangan dari organ-organ kan. Begitu pas masih tahap perkembangan ini, si anak ini nyoba aneh nih, yang biasanya tubuhnya kondisi apa, ini ada zat-zat lain yang masuk nih, kan jadinya kan tubuh ya jadi membahayakan juga sebetulnya. Pun kita di sini juga rokok tuh bahaya memang. Cuman ya gimana, kondisinya udah candu dan melepas pun susah ya. Enak juga sih. Karena enak. Enggak bohong itu mah. Yang ini enggak bohong. Makan nih kan. Enggak ngerokok. Banget anjing sumpah dah. Atau lu lagi hujan-hujan lagi terus-terusnya kan. Sama kopi. Wah, tidak ada lawannya. Jadi apa nih? Kayaknya sih udah nggak ada poin lagi ya. Itu doang sih. Kayaknya sih udah nggak ada lagi nih. Cukup segitu doang. Kayaknya kita suruh ngebahas poin-poin yang si partisipan ini
nggak spesifik jawabnya. Gitu loh. Ya meskipun kita juga nggak tahu sih sebenarnya spesifik apa Iya. enggak. Cuman kita dapat data dari kru mereka itu. Ya semoga aja bisa menjawab lah semuanya gitu kan. Kalau mau nyari lebih jelasnya, silahkan cari sendiri di link yang ada di bawah ini. Nanti gue ceritain linknya kok. Atau enggak kalau misalkan lu males buat baca deskripsi, ya lu cari sih sendiri di Google sebenarnya banyak sebenarnya. Banyak banget. Betul. Budayakan mau membaca, jangan hanya dari katanya. Nah, Itu ya kurang lebih ya. Nah, segini aja pembahasan dari kami berdua. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang atau dari bahasa kita yang kurang enak dengar gitu ya. Gua Ito, Gua Boy Jarit, dan hidup sehat. Dan terus. dan apa? Diulang dari awal berarti. Terus.